Oke Pak, sebelumnya kan kita sudah membahas tentang apa, kenapa, bagaimana menjadi pembelajar. Menurut Bapak, mentalitas seperti apa sih atau karakter seperti apa yang harus dimiliki seorang pembelajar atau siapapun lah kita semua? Ya, mungkin banyak ya yang bisa kita sebut sebagai karakter yang melekat pada seorang pembelajar gitu. Salah satunya adalah keterbukaan, ya, openness gitu. Keterbukaan itu artinya begini, kita belajar menghimpun atau mencari atau mengkoleksi wawasan, pengetahuan, dan lain sebagainya itu dengan kesadaran bahwa pengetahuan itu begitu banyak, begitu luas, jadi kita siap untuk memahami atau menyadari bahwa begitu banyak ilmu, begitu banyak sudut pandang, begitu banyak perspektif di dalam melihat hidup, di dalam melihat kehidupan. Ada banyak narasi tentang bagaimana orang memahami dirinya, memahami lingkungannya, memahami masyarakatnya. Nah, seorang pembelajar yang tadi kamu tanyakan itu bagaimana yang bisa kita sebut mentality atau karakter. Salah satu yang menurut Bapak penting itu keterbukaan itu. Juga kita bisa melihat bahwa pengetahuan itu seperti apa sih sebenarnya. Ada banyak cara untuk melihat pengetahuan. Salah satunya adalah pengetahuan itu terbentuk tidak oleh satu orang. Pengetahuan itu terbentuk oleh begitu banyak pihak, oleh banyak orang. Bahkan tidak hanya banyak, tapi juga orang-orang dari generasi-generasi sebelumnya. Ya, satu teknologi ini dulu simple, kita misalnya, dan di dalam yang simple tadi itu sebenarnya di belakangnya ada banyak tangan-tangan yang ikut berkontribusi. Jadi pengetahuan itu lahir, terbentuk sebagai hasil akumulasi dari kerja banyak orang, gitu ya. Nah, seorang pembelajar itu menurut saya yang baik itu adalah juga di dalam pikirannya tuh punya pemahaman tentang pengetahuan itu sendiri tuh kayak apa. Gitu. Jadi nanti dia tidak sekadar menyerap pengetahuan, tapi juga memiliki pengetahuan tentang pengetahuan. Gitu. Jadi dengan begitu nanti dia juga punya arah gitu, punya perspektif atau punya horizon yang lebih luas untuk melihat pengetahuan itu sendiri maupun untuk melihat dirinya sebagai pembelajar. Gitu. Nah, akan jauh lebih asik menurut Bapak kalau kita tuh belajar dengan menyadari bahwa ini kita nggak sendirian loh. Kita tuh tahu sesuatu tuh karena ada orang yang membantu kita. Ada guru-guru kita yang mengajarkan kita kan. Jadi pengetahuan yang pada akhirnya terakumulasi di diri kita itu, kalau kita sadar bahwa itu adalah hasil sumbangan dari banyak orang, kita kan nggak lantas merasa pinter sendiri toh. Kita jadi berpikir bahwa sebenarnya aku harus berterima kasih banyak kepada banyak orang karena pengetahuan yang saya punya yang mungkin saat ini membuat kita tahu tentang suatu hal itu ada kontribusi dan peran banyak orang. Karena itu pula nanti ketika kita itu menjadi pembelajar, itu kan juga tidak hanya menyerap. Pada waktunya mungkin kita juga akan memproduksi pengetahuan. Entah itu mungkin kamu menulis, mungkin kamu melakukan penelitian yang nanti menghasilkan suatu informasi atau pengetahuan baru, temuan baru, itu juga punya kesadaran bahwa aku turut membangun pengetahuan bagi generasi berikutnya. Jadi mental pembelajar itu tidak hanya dirinya sentris, tapi ada banyak orang-orang di belakang kita dan kita sendiri mungkin bagian dari orang yang nanti ikut menyumbangkan pengetahuan pada generasi selanjutnya atau pada masa-masa mendatang. Dan kalau kita punya kesadaran seperti itu, maka kita akan benar-benar ketika belajar ya sungguh-sungguh sambil mengingat jasa orang-orang sebelumnya
Dan ketika kita mau melakukan ikut berkontribusi kepada terbentuknya pengetahuan lebih lanjut, kita juga tahu gitu loh apa namanya, posisi kita itu, tapak kaki kita itu di tengah di antara nanti tapak-tapak kaki banyak orang, terus kita nanti menentukan apa sumbanganku yang paling berarti untuk memproduksi pengetahuan itu. Jadi punya arah gitu loh. Artinya contohnya gini, aku mau menulis tentang ini belum ada yang menulis nih kayaknya di antara yang sudah ada. Kamu masuk, jadi kamu punya positioning yang cukup baik, cukup jelas. Nah, dengan melihat sifat pengetahuan dalam cara yang seperti itu, salah satunya adalah kita sebagai pembelajar itu punya itu tadi, punya pengetahuan tentang pengetahuan itu sendiri. Jadi ketika kita masuk ke dalam satu pengetahuan spesifik itu, kita nggak lupa kepada yang global, kepada yang lebih semesta gitu. Ya, kalau itu menurut saya salah satu karakter mentality kali ya. Gampangannya kita punya cara ngelihat seperti itu. Kalau itu kebawa, insya Allah kita ngapa-ngapain, membaca, belajar, dan mungkin nanti menyumbangkan pengetahuan itu punya kesadaran tentang tempatnya. Di dunia pengetahuan itu barangkali bisa dilihat seperti itu, dunia di mana banyak orang yang menyumbangkan selain juga menyerap gitu. Jadi kita nggak hanya menyerap pengetahuan, tapi juga ikut melahirkan pengetahuan yang baru. Jadi tidak hanya mengumpulkan, tapi juga nanti ikut memberikan sesuatu dalam pengetahuan. Mungkin kalau kamu sepakat itu bisa disebut sebagai karakter atau mentality, ya silahkan. Tapi kalau misalnya enggak, ya mungkin ada istilah lain yang cocok. Sehingga Bapak tidak ingin sekadar mengatakan mentalitas pembelajar adalah semangat mencari ilmu saja, atau semangat mengkoleksi pengetahuan, yang sebenarnya nanti mungkin kita nggak cukup gitu. Karena sekarang pengetahuan dengan kemajuan pesat di teknologi informasi itu mau seberapa banyak yang kita itu. Nah, dengan cara yang seperti tadi kita diskusikan, kita bisa memprioritaskan kita mau apa dengan pengetahuan itu, mau menyerap yang mana, mengambil seberapa, kemudian mau menyumbangkan atau melahirkan pengetahuan yang di mana, pada posisi apa, dengan kontribusi yang mungkin punya makna di titik mana gitu. Oke, untuk menutup obrolan kita tentang belajar, mungkin Bapak ada pesan, wejangan atau apalah untuk aku, adik-adik semuanya, biar belajarnya lebih baik. Ya, kamu dan adik-adik ya belajar yang sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh itu bukan berarti setiap saat mendelengin sesuatu, baca buku terus, tidak. Tapi bagaimana pengetahuan itu dibaca, dipelajari, terus dicari maknanya gitu loh. Nah, mulai belajar gitu. Terus kalau kamu mendapatkan pengetahuan mungkin yang sifatnya konsep, coba dipakai untuk memperhatikan kehidupan, memperhatikan realitas gitu. Jadi antara pengetahuan atau ilmu itu nanti nyambung gitu. Jadi nyambung dengan kehidupan gitu. Jadi lancap di dalam tadi itu. Jadi pengetahuan bukan berhenti sebagai pengetahuan saja, tapi bagian dari cara kita membaca kehidupan, memaknai kehidupan, menjawab apa yang disodorkan oleh kehidupan pada kita kelak gitu, seperti itu. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Oke, sama-sama. Panjang ini ya. Oke. Untuk teman-teman, semoga episode ini bisa bermanfaat. Amin. Inspirasi. Amin. Mungkin sekian dulu dari saya dan Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.